Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para pini sepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati, jajaran pengurus Yayasan Miftahul Ulum ingkang kaula hormati, jajaran pimpinan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil kepala madrasah di MI Miftahul Ulum, ingkang kaula hormati para dewan guru Stoyo dan MI Miftahul Ulum ini, tak lupa seluruh tamu undangan ingkang kaula hormati, para bapak, para ibu, wali murid mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, dan khususnya wali murid yang hari ini putra putrinya dilaksanakan pelepasan atau wisuda di MI Miftahul Ulum ini. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama monggo sareng-sareng kita panjatkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada injing menika kula lan panjenengan saged ngempal wonten MI Miftahul Ulum ini dalam rangka acara wisuda atau pelepasan. Mugi-mugi putra putri panjenengan ingkang diwisuda hari ini saestu engsu angsal ilmu ingkang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring untayan salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, pada pagi hari ini kalau wau sampun panjenengan saksikan sedaya prosesi wisuda dari adik-adik atau anak-anak kita yang lulus kelas 6 di MI Miftahul Ulum ini. Maka tidak ada harapan lain kecuali kita semua berdoa mudah-mudahan ilmunya betul-betul manfaat. Amargi kalau ilmunya manfaat, inilah yang dicita-citakan oleh madrasah ini, Pak, Bu. Niki kan namine MI ini niki napa? Miftahul Ulum. Nah, ilmu niku manfaat sing oleh katakanlah walaupun baru sedikit di MI, karena tadi saya mendengarkan sambutan sebelumnya tadi. Ini bukan akhir, tapi ini baru permulaan, karena MI ini baru nata pondasi. Mangke diperindah lagi pondasinya, dikuatkan lagi itu di jenjang berikutnya. Maka kalau yang diperoleh niku manfaat, maka insya Allah akan berkembang, dan inilah yang akan membuka ilmu-ilmu Allah yang sangat luas. Inilah pesan tersirat dari nama MI ini, makanya namanya Miftahul Ulum. Napa miftah niku artine? Kunci. Kunci niku damel napa? Kunci niku gede napa cilik? Lawange gerbange sak pira mawon, kunci ku mesti gak bakal
luwih gedhe timbang lawangi. Wonten gembok, wonten lawang ana kuncine ngoten. Mas ya kunciku teko wesi ngoten nggih para rawuh. Niku mesti kunciku cilik, tapi cilik ini manfaatnya besar. Ketika mampu dibuka, maka khazanah atau gudang yang ada di dalamnya itu bisa diakses. Lho niki penting nih. Makanya untuk memperoleh ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, niku nun sewu, niku ndak bisa kalau hanya satu pihak. Niki mesti harus ada kerjasama baik secara zahir atau batin antara pihak pengelola pendidikan, dalam hal ini MI, Miftahul Ulum, para guru, para pengurus yayasan dan sebagainya, dengan orang tua, wali, siswa-siswi. Lalu dikuatkan lagi dengan larini, nah anaknya ini. Lah sekarang niku banyak para rawuh. Uang niku lek wis nyekolahno anake, lek ana naudzubillah niki contoh di tempat lain. Lalu anake rodok gak patek dadi ngoten nyalahno lembaga, padahal semua itu harus punya peran. Semua itu harus melakukan perannya masing-masing. Lari niku nek injing sampai jam pinten sekolah ten mriki para guru? 12:30. Kira-kira waktu itu suwean ten pundi? Suwean ten griya napa suwean di sekolahan? Suwean ten griya. Di sekolahan mboten dangu. Sehingga di rumah ini sesungguhnya kembali lagi tanggung jawab orang tua itu jauh lebih besar. Jadi ketika sudah memasarkan anaknya ke Madin, ke TPQ, ke MI, ke sekolahan, niku mboten lalu kemudian dilepas. Ini tetap harus ada ikhtiar-ikhtiar baik zahir maupun batin agar ilmu-ilmu Allah yang luas ini dibuka kuncinya. Miftahul Ulum. Napa contoh nih? Nah, contoh nih. Carane niku kathah para rawuh. Kalau wau ingkang sambutan mewakili pengurus niku menceritakan alhamdulillah di MI ini, di lembaga niki sudah menyelesaikan beberapa tahap bangunan yang secara fisik. Bangun apa wau? Ruang apa wau? Kamar mandi. Pembelajaran yang ada di MI niki ini pasti harus ada support, harus ada dukungan saking yang namanya sarana dan prasarana. Nek sarana prasarana ini nanti secara bertahap nanti bertambah. Ini insya Allah lari sinau niku lebih nyaman. Makanya kalau sekolahan itu pas wayahe bangun-bangun ngoten. Umpami wonten wali murid ingkang oleh Allah ditakdiraken rodok longgar rezekine. Niku ojo eman-eman melok ngewangi. Mbuh pira lah. Kenapa? Ternyata hal-hal begini ini nanti bisa mendukung putra-putri kita yang sedang belajar itu akan diberi anugerah oleh Allah yang namanya futuh. Futuh niku napa? Futuh niku terbuka. Sehingga kalau sudah futuh, ilmu niku deres ngaliri. Jenengan pirsani ten surah Al-Mujadalah. Ada yang membaca surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah dawuh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Iki kinten-kinten lek mriki perlu diterjemahkan apa mboten? Apa pun paham sedaya kira-kira niki. Ayat niku maknane ngeten para rawuh. Wahai orang-orang beriman, idza qila lakum, kalau dikatakan kepada panjenengan,
kepada panjenengan sedaya karena ini kan tiang beriman sedaya. Nikmat iman itu adalah nikmat yang teragung dalam kehidupan kita. Idza qila lakum, kalau dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, luaskanlah di majelis-majelis, karena nanti kaitannya dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilm, maka majelis-majelis ini tidak lain adalah majelis yang isinya untuk meningkatkan ketakwaan dan keilmuan. Berarti majelis ilmu. Kalau panjenengan diminta tafassahu fil majalis, maka perintahnya fafsahu, yafsahillahu alladzina. Allah pasti akan melapangkan. Kalau panjenengan membuat kelapangan maksudnya kelonggaran, niki nanti penafsirannya luas. Umpama kados wau kalau kita kontekstualisasikan, sekolahan itu lagi bangun sarana dan prasarana, jenengan melok nyumbang, melok infak, melok sodakoh temeriku, maka itu juga bagian dari membuat kelapangan dalam majelis-majelis ilmu. Bikin ruang kelas, bikin perpustakaan, bikin kamar mandi dan seterusnya. Niku kalau itu yang terjadi, maka jaminan Allah akan melapangkan buat panjenengan. Wa idza qila syuzu fanshuzu. Kalau dikatakan berdirilah, ayo bergerak, berdiri bareng, fanshuzu yarfa'illah, maka berdirilah. Ini kalau kita pahami secara kontekstual. Walaupun kalau dipahami secara literal dari ayat itu, niku bisa dipahami ngeten, nek wonten majelis ilmu, lek ana wong sing kate melok ten majelis niku, golek nggon, jenengan paringi nggon, ojo kemudian babat teko kari wis gak usah tak nggon, salah teko kari, mboten. Di situ ada etika sosial. Nggih. Wonten tiyang dugi, monggo dipersilakan dicarikan tempat. Itu juga maknanya fafsahu yafsahillahu lakum. Nek wis buyar wa idza qila syuzu fanshuzu, ya mari. Tapi nek wong sregep niku melok melapangkan majelis ilmu, lalu yang bersangkutan hadir di majelis ilmu, anak-anak kita ikut di majelis-majelis ilmu termasuk di sekolahan formal ini, maka Allah menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah niscaya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, diangkat dengan beberapa derajat. Nah, kembali lagi ke Miftahul Ulum wau. Tadi nek pingin dibuka kunci ilmu-ilmu untuk anak-anak kita, niku orang tua punya peran yang luar biasa. Zaman saat niki kan nun sewu para rawuh. Kathah tiyang niku sing berharap anake dados anak solih solihah. Kalau kita ndak ada orang tua yang ndak pengen anaknya jadi anak yang ndak soleh, itu ndak ada. Pasti pengen soleh. Cuman kadang-kadang karepe gede, tapi wong tua tidak ada usaha untuk mensolehkan dirinya sendiri. Lah ini yang jadi PR. Nun sewu. Kalau kita lihat, kita sekarang melihat dari aspek sejarah. Niki wonten cerita-cerita sejarah yang nanti kita bisa memetik hikmah, mengambil pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Usia-usia MI, SMP, masuk ke aliyah atau SMA, niki usia-usia rawan. Kenapa? Soalnya lari dari mulai masih fase kanak-kanak ini menuju masa remaja. Di sini ada masa peralihan apa yang disebut dengan masa pubertas. Nah, ini peran orang tua dan peran guru itu sangat besar di sini. Karena nek mboten nek arek niki ucul, mangke dimong niki. Lek sing ngomong kathah niki, anak ndak ada yang mengarahkan, ini bisa kesasar. Naudzubillah. Nun sewu, kula tasih alit singen. Niki bapak-bapak, para kiai, para tokoh-tokoh yang di depan niki, zaman alit jenengan pun wonten niki ta dereng? Mboten wonten. Lah ini PR sekaligus tantangan. Kula lan panjenengan mboten saged lalu kemudian mengatakan us kadek ngene-ngenean.
ternyata itu ndak bisa menjadi solusi. Lare gak oleh nyekel HP blas, gak iso. Terus yo nopo carane? Padahal usia-usia MI, usia-usia SMP itu usia yang sangat usia emas untuk memasukkan nilai-nilai termasuk pembiasaan-pembiasaan baik yang itu menjadi modal nanti ketika mereka kuliah sampai setelah kuliah ketika dewasa. Dengan nate kepireng ada sahabat namanya Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu mendapatkan seorang pendidik yang tepat itu di saat usia anak-anak. Sahabat Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, walaupun masih di bawahnya di bawahnya sahabat Abu Hurairah. Tapi sahabat Anas bin Malik niki itu oleh ibunya itu diaturkan kepada Rasulullah untuk nderek Rasulullah. Khidmah dumateng Rasulullah. Niku usia ketika itu sahabat Anas bin Malik itu usia 10 tahun. 10 tahun itu berarti kelas pinten? Kelas 3 napa sekawan lah. Karena anak lulus MI niku pinten? 12-an dah. Nggih, 12 tahun gitu. Berarti kalau usia 10 tahun itu kira-kira kelas kawan lah. Niku sahabat Anas bin Malik. Tapi tetap ibunya memantau, ibunya tetap mendoakan sehingga hubungan ikatan emosional, ikatan batin tidak lepas. Anas bin Malik tumbuh jadi orang yang luar biasa. Bahkan beliau ini didoakan secara khusus oleh Kanjeng Nabi, umure dawa, uripe barokah dan dadi wong sugih, dan itu terbukti. Ada sahabat yang lain namanya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas niku ini masih sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini ketika Rasulullah hijrah, Abdullah bin Abbas ini masih usia 3 tahun. Ketika Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas ini usia masih 13 tahun. Tapi Abdullah bin Abbas niki belajar langsung kepada Rasulullah, bahkan banyak hal beliau mengabdi atau khidmah kepada Rasulullah sampai akhirnya didoakan secara spesial oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, moga-moga Abdullah ibnu Abbas ini betul-betul engkau fahamkan agamanya dan engkau ajarkan kepada dia yaitu pemahaman atau takwil terhadap kitab suci Al-Quran. Jadi belajar ini betul-betul guru yang tepat. Lah panjenengan memasukkan putra-putri panjenengan di MI niki saya yakin ini adalah pilihan yang tepat. Nun sewu, bukan bermaksud membandingkan. Tapi materi-materi keagamaan atau materi-materi agama Islam niku ten MI niku luwih kathah napa luwih titik? Luwih kathah, soalnya napa? Niki penting karena membekali anak di usia-usia emas. Walaupun anak-anak itu mungkin boleh jadi materinya itu kadang kalau MI itu rodok sadar, rodok gak sadar kadang-kadang. Tapi yang paling membekas itu adalah pendidikan karakter yang itu dicontohkan oleh guru-gurunya. Nah ini penting. Kula niku ngantos sak menika niku masih ingat guru kula SD. Itu yang bagaimana akhlak yang beliau tanamkan itu yang masih karena pelajarannya wis akeh sing lali. Tapi contoh berjalan yang di depan anak-anak gurune ngeten, bahkan anak TK, MI itu kadang-kadang lek dituturi gurune iku luwih mandi timbang dikandani wong tuane. Nah, biasanya wong tua minta tolong ke guru, wali kelas atau ke gurunya, tolong lari ini ngeten. Tapi itu tadi orang tua juga harus mengupgrade diri sehingga ketika lari niki wangsul saking madrasah, nggih. Niku sing didelok ndek omah ki ya sing apik-apik.
Kula mboten semerap ten daerah mriki niki ya nopo, tapi informasi ingkang kula trami niki sebenarnya di sini ini sudah banyak warga sini termasuk orang tua itu yang alumni pesantren. Kata saking alumni pondokan. Lah kalau di luar sana niku kata sing arek niku dikongkon ngaji, dikongkon sinau, tapi wong tuane ndek omah nun sewu kadang gak tahu ketok ngaji. Mugi-mugi ten mriki mboten wonten, niki tempat lain. Lah ya opo arek kemudian akan melihat orang tua sebagai figur. Ya, padahal ini sangat penting sekali. Makanya kalau kita lihat, tadi kan kisah sahabat ketika mendapatkan guru yang tepat di usia emas. Saat ini yo nopo dados tiang sepah. Kula niki lek ngandani fokus nang areke. Lari MI ini kadang-kadang dikandani ku yo setengah enggak. Tapi lek dikandani wong tuane lah nanti wong tua ini yang akan ngancani anake sampai anaknya ini dewasa. Dan Al-Qur'an dan surah Al-Furqan ayat 74 Allah dawuh yang itu isinya adalah menggambarkan doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang disebut ibadur rahman itu senantiasa memanjatkan doa yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami terhadap pasangan-pasangan kami dan terhadap anak cucu kami, anugerahkan apa? Qurrata a'yun. Pak, Bu, jenengan pirsa qurrata a'yun wonten ingkang asmane qurrata a'yun. Qurrata a'yun niku napa? Niku anak atau putra putri yang kalau dipandang oleh orang tuanya niku ten ati niku slem ngoten. Kula niki mboten kok nuturi panjenengan sedaya mboten, tapi kula niki sesungguhnya sedang nuturi awak kula piyambak. Soalnya kula kali jenengan niki, kula nggih belajar yuga kula niki nggih tasih alit-alit. Dadi mbajeng kula tasih kelas kalih bagi minggah kelas 3 sanawiyah. Sing nomor kalih tasih nembe badhe mlebet MI. Sing nomor 3 badhe mlebet TK, dados 3. Jaler sedaya. Ngancani arek lanang telu nggih lumayan kan. Alhamdulillah sing bajeng pun mondok ten Jombang. Dados ten griya kantun kalih niki PR. Lare jaler kali estri niku rodok beda tingkahe kadang-kadang niku. Mangane kula niku ngobrol kali istri kula, ya apa iki nambah maneh tak gak ya. Wis mari, ya lek nomor 4 ana jaminan wedok aku gelem lho. Aduh sapa sing jamin? Sedayane diwangsulaken dateng Gusti Allah. Ya wis lah telu kok lak mantune wedok ah. Nek anake lanang mantune kapan-kapan wedok. Cok sampai anake lanang mantune lanang naudzubillah. Balik wow. Dadi kula niki nggih nyeritani dan nuturi awak kula piyambak. Dados kalau kita lihat, ya nopo carane lare niku cek dados betul-betul qurrata a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu sebagai panutan, sebagai teladan bagi orang-orang bertakwa. Jadi lil muttaqina imama ini maksudnya jadi teladan. Jadi teladan itu apa? Orang melihat itu, oh, iko lho, ya apa carane yo? Putra-putrane kok saged sae-sae ngoten. Memang anak baik, anak soleh niku sedaya anugerah saking Allah. Niku kudu diikhtiari, kudu diriyadhoi. Lah wong kadang-kadang sing wis diikhtiari mawon kadang ya ono mbleseti diuji oleh Allah. Napa malih sing cul-culan. Naudzubillah. Lah niki jadi PR kita. Lah kita lihat dari ayat ini bagaimana anak-anak kita, pasangan-pasangan kita itu betul-betul qurrata a'yun. Niku lek jenengan lek ningali putrane pinter ngaji, marang maca ngaji, iku nang ati ku rasane
Ono ta sing mboten seneng, mesti seneng. Ati ku rasane slem. Anak mulai tumbuh, remaja, dewasa, lalu gak nggudo, nurut. Niku nek ati nggih enak. Cuman kan hidup kita ini kita ndak pernah tahu. Nanti ujiannya itu ada di sisi mana, wallahu a'lam. Yang penting satu hal, kita sebagai orang beriman itu tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah. Mbok tenang sal pesimis terhadap rahmatnya Gusti Allah. Niki yang jadi PR kita harus di sini, harus kita latih terus. Nah, untuk menuju ke sana, maka bagaimana kita ini berusaha mensolehkan diri kita, itulah yang kita tiru. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, itu ada kisah tentang Nabiullah Ibrahim. Napa malih niki peristiwa Ibrahim ini sangat erat kaitannya dengan kurban. Yang hari ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Yang insya Allah mangke dinten Kemis niku 10 Dzulhijjah. Nah, Nabi Ibrahim niku para rawuh sedaya. Niku termasuk orang yang awalnya diuji oleh Allah ndak langsung diberi keturunan. Dangu mboten ngadah putra. Sampai akhirnya beliau punya putra itu Wakila itu di usia 86 tahun. Jadi sudah sepuh baru punya putra namanya diberi nama Ismail. Ismail itu dari bahasa Ibrani Ismael. Isma asalnya Isma itu maknanya sama dengan bahasa Arab Sami'a yasma'u. El itu Tuhan. Lalu diarabkan mu'arrab namine jadilah Ismail. Maknanya nopo? Kalau secara bahasa maknanya Tuhan telah mendengar doaku. Maka diberilah nama Ismail. Ketika Ismail masih bayi, diuji lagi. Itu terekam doanya Nabi Ibrahim dalam surah, ada surat namanya surah Ibrahim dan juz 13. Nggih. Di ayat yang ke-39 Allah dawuh, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah ya Tuhan kami, ini dawuhnya Nabi Ibrahim dalam doanya kepada Allah. Ini askantu, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah tempat yang tandus yang tidak ada tanaman. Tapi Nabi Ibrahim punya satu keyakinan, karena tempat itu yang ditunjuk oleh Allah, disitulah tempat Baitullah, inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah ya Tuhan kami, ini agar mereka senantiasa mendirikan salat. Ini kalau kita kontekstualisasikan para rawuh sedaya. Wow, kalau tangleten pengurus dari 24 yang diwisuda hari ini di MI Miftahul Ulum niki. Sudah ada informasi yang masuk, yang 6 itu akan masuk ke pesantren. Ada yang masuk di sekolah lain, ada yang di SMP negeri juga ada 2 orang. Panjenengan miliakan sekolah yugo monggo, tapi sing ojo sampai lali sebagaimana kita ambil pelajaran dari doanya Nabi Ibrahim. Napa niku? Ngeten. Jadi Nabi Ibrahim itu doangane Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Tapi inda baitikal muharram. Sing wonten ngajine, sing salate terus arek niku dilatih salat sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Gak sampai telat, apa maneh meninggalkan salat. Sing wonten ngilingno ngono tentang pundi? Pertama di pondok pesantren. Jadi bagi para orang tua wali yang sudah akan memondokkan anaknya setelah lulus MI ini, itu adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Nabi Ibrahim, coba jenengan pirsani, tanggung mboten gadah yuga, begitu diparingi putra, mboten kemudian anakku isuk mben dadi apa ya, dadi pengusaha. Ndak
Ternyata yang jauh sebelum itu yang difikirkan Nabi Ibrahim itu pondasi. Rabbana liyuqimus sholat. Umpama ada yang sudah daftar ke SMP, monggo, tapi jangan lupa bagaimana kita menyadarkan anak kita untuk ilmu-ilmu agama. Maka jangan lupa masukkan ke TPQ, masukkan ke madrasah diniyah. Walaupun zaman sekarang itu kadang-kadang kalau sudah SMP wis dijak TPQ rada abot. Tapi ya apa carane agar kita tidak lepas dari Rabbana liyuqimus shalah niki. Soalnya nek namung sekolah tok nun sewu para rawuh para sedaya. Mareng ana awan wis mulai dolen karo koncone sing digawa HP, wis iku iso mbelarah tutuk ndi-ndi. Ini yang berbahaya. Maka kalau kita ngikuti Nabi Ibrahim, termasuk dalam rangka bagaimana berusaha berikhtiar menjadikan putra putri kita ini soleh, di samping tadi yang pertama, kita harus ada usaha untuk mensolehkan diri kita. Itu sama kayak Nabi Ibrahim itu dalam surah As-Saffat, jenengan pirsani, ayat 99. Nabi Ibrahim menyatakan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim dawuh inni dzahibun ila rabbi, sesungguhnya aku ini pergi menuju Tuhanku, maka Allah Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku. Ini satu bentuk ungkapan bahwa Nabi Ibrahim sebelum berdoa yang dilanjutkan di ayat berikutnya, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak cucu yang termasuk orang-orang solih. Itu Nabi Ibrahim berarti bertekad untuk mensolehkan dirinya. Jadi wow kuncinya, yang pertama harus ada usaha dari orang tua untuk mensolehkan dirinya. Terus carikan anak-anak kita, walaupun secara fasilitas tidak memadai, tetapi di situ bisa mengingatkan anak-anak kita untuk bagaimana pembinaan karakter, termasuk sholatnya, maka taruhlah di situ. Nabi Ibrahim tadi kan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ten pondok niku, pondok usia-usia SMP itu rata-rata semuanya melarang anak santri itu menggunakan HP. Kenapa? Ya karena ini sedang proses digodok. Lah kalau proses kalau kemudian diganggu ngeten iki niku gak dadi-dadi. Jadi orang tua tinggal mendoakan, tinggal ya apa caranya arek iki ditirakati cek betul-betul pertama kerasan, lho kan ngoten. Nek yang di SMP ya apa arek iki ditirakati cek gelem melok madin, gelem melok TPQ, karena untuk ngikat tadi itu loh. Rabbana liyuqimus shalah. Makanya di doa berikutnya, di ayat berikutnya tepatnya di ayat ke-101 dalam surah As-Saffat niku, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fangdur madza tara. Nabi Ibrahim niku ngipi. Ngipine Nabi Ibrahim beda kali ngipine kula lan panjenengan. Ini ar-ru'ya as-shadiqah, niki mimpi yang benar. Dan Ibrahim percaya bahwa mimpi itu betul-betul itu adalah wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim ini diperintah nyembelih putranya yang namanya Ismail, karena ketika itu baru ada Ismail. Nabi Ishak belum lahir. Lalu kemudian Nabi Ibrahim itu diperintah menyembelih, tapi hebatnya Nabi Ibrahim, walaupun beliau yakin itu perintah Allah, anaknya itu diajak ngomong. Tapi karena didikannya itu sudah dari sononya, dan Nabi Ibrahim itu sudah berusaha mensolehkan dirinya sebelum Nabi Ismail lahir, maka arek ini diajak omong-omongan, diarahkan itu gampang. Makanya di ayat sebelumnya kan fabasyarnahu bighulamin halim, kami beri kabar gembira bagi Ibrahim, yaitu dengan lahirnya atau diberi anugerah anak yang halim. Halim niku napa? Halim niku bener, halim niku santun, halim niku arek sing ngerti unggah-ungguh. Nun sewu, kula lan panjenengan ini umpama ya, umpama ada pilihan atau disuruh milih.
Pilih anak sing pinter apa sing bener? Mesti kita akan milih yang bener. Ya nek iso ya bener ya pinter. Cuma seandainya harus memilih. Timbangane naudzubillah pinter tapi keblinger gak bener, ini berbahaya. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Arek sing santun niku iso ngerti unggah-ungguh. Niku lek ten masyarakat masih tak patek pinter, tapi lek sing halim niku uripe niku barokah. Orang akan melihat arek iku sakjane ya gak patek pinter, tapi masya Allah akhlaknya top. Masyarakat akan respect. Tapi lek ono lare pinter tapi gak duwe unggah-ungguh, orang akan mengatakan sakjane. Lho lek ono sakjane ku mesti kata kuncinya sing mburi niku. Sakjane arek iku pinter, tapi ini mesti gak enak. Nah, syukur-syukur mugi-mugi panjenengan sedaya dianugerahi putra putri ingkang bener sekaligus pinter. Lah pinter itulah yang dalam bahasa Al-Quran disebut wabasyaruhu bighulamin alim. Niku ada dalam surah Az-Zariyat. Para ahli tafsir mengatakan kalau yang dalam surah As-Saffat itu yang dimaksud Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail itu bukan berarti benar tapi tidak pinter, juga pinter. Cuman yang diangkat di ayat tersebut niku sifat yang dominan. Kalau yang dalam surah Al-Zariyat, para mufassir mengatakan ini Nabi Ishak. Nabi Ishak itu pinter, tapi ya benar, cuman nggak disebut di situ. Jadi Nabi Ibrahim itu dianugerahi putra yang ya benar, ya pinter. Ini mugi-mugi kula lan panjenengan dianugerahi oleh Allah kados mekaten. Tapi gini ku wau, kembali ke yang tadi, ada usaha-usaha yang serius dari orang tua bagaimana mensolehkan dirinya, baru kemudian juga berusaha untuk mensolehkan putra putrinya. Ya. Dipilihkan lembaga yang tepat, didongaaken. Lalu Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail itu diajak dialog. Makanya di situ ayatnya mengatakan inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza taro. Coba sih Ismail, ya apa pendapatmu? Saya itu ngipi tadi malam suruh menyembelih kamu. Ya apa kira-kira pendapatmu? Ternyata jawaban Nabi Ismail napa? Qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada panjenengan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lah ini penting sekali. Jadi bagaimana usaha orang tua itu sangat terkait dengan keberhasilan sang anak. Ya apa tirakati, ya apa ndongaknoni, ya apa memilihkan lembaga yang tepat. Makanya tadi lembaga yang tepat itu sesungguhnya itu bukan berarti lembaga yang terpenuhi segala fasilitasnya, tapi lebih pada kembali ya apa lembaga itu mampu mengingatkan anak terhadap kewajiban-kewajiban agamanya, yaitu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh, para hadirin, para kiai ingkang kawula hormati, maka ini menjadi PR besar kita. Sakniki niku Indonesia niku kuwadah tiyang pinter. Kathah. Cuman nah niku wau. Kathah sing pinter itu kemudian pinter niku naudzubillah iso gawe mbijuki wong liya. Padahal kalau kembali lagi ke amanah dari yayasan atau lembaga ini yang namanya Miftahul Ulum, itu harapannya itu orang itu semakin banyak ilmunya, maka dia itu betul-betul semakin memiliki rasa yang namanya khasyah. Dan surah Fatir Allah dawuh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Ulama itu orang yang punya keilmuan yang bagus dan seterusnya. Makanya terakhir sebagai penutup ingkang kula sampaiaken niki, kita ingat salah satu dawuh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki seingat kula oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu hadis ini dikutip di dalam pembukaan kitab beliau yang judulnya
adabul alim wal muta'allim. Adabul alim wal muta'allim niku bicara mengenai akhlak, diterangkan tentang etika-etika seorang guru atau orang yang punya ilmu dan orang yang sedang belajar. Ini kan mencakup semua orang. Bahkan orang yang sudah alim itu tetap tidak ada berhenti belajar, itu tidak ada. Yang sudah jadi guru tetap harus mengupgrade keilmuannya. Napa hadis niku? Insya Allah niki hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah dawuh ngeten. Min haqqil waladi ala walidihi. Di antara hak yang harus diperoleh bagi anak yang itu menjadi kewajiban orang tuanya. Niku dalam hadis ini ada 3. Pertama napa? An yuhsina ismahu. Memperbagus namanya. Karena dalam Islam itu nama niku adalah doa. Makanya nama niku milih sing api. Lek bahasanya terserah, jenengan bahasa nopo terserah. Cuman nama itu mengandung doa. Ada nama itu yang kita mengambil nama tokoh, nama kiai kalau anak laki-laki, atau nama bunyai mana yang orang itu berilmu. Ini untuk tafaulan. Kita berharap mugi-mugi lare niku tumbuh berkembang seperti orang-orang yang namanya dipakai dilabelkan kepada putra-putri kita. Ternyata itu menjadi kewajiban orang tua. Soalnya lari niku Pak, Bu, begitu lahir jenengan damelaken akte kelahiran itu ndak bisa milih. Engko lek wis sekolah, lek wis mondok, lek jenenge iku gak patek sip maknane, gak apik, iku isin kadang karo konyon, tapi ganti ku ya wis angel. Ganti ngurus akte, apa meneh wis ijazah MI wis metu, niku rada ruwet ngurusnya. Makanya pertama itu nyari nama itu yang pas. Kalau bingung nyari nama, ndak paham, tanya kepada orang yang ahli. Dalam Al-Quran ada ndak landasannya untuk memberi nama yang baik? Ada. Jenengan waos surah Ali Imran ten juz 3 niku. Juz 3 surah Ali Imran ayat ke-35. Allah berfirman, idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a. Ayat ini berbicara atau mengkisahkan tentang ibunya Maryam. Ibunya Maryam itu namanya Hannah. Hannah niku istrinya Pak Imron. Ini termasuk keluarga teladan, makanya sampai wonten surat Alu Imran itu keluarganya Pak Imron. Hannah, ibu Hannah niki istrinya Pak Imron ini, itu saudaranya istrinya Nabi Zakaria. Nah, ibu Hannah niki ketika hamil itu sudah bernazar ngeten. Pokoknya arek sing ndek jero kandunganku iki nanti akan saya serahkan di Baitul Maqdis. Ya, karena ini termasuk anak cucunya Nabi Ishak, masih sambung pada Nabi Ibrahim lewat jalurnya Nabi Ishak. Anak ini saya persembahkan untuk khidmah kepada Allah. Saya persembahkan di Baitul Maqdis. Jadi niatnya ketika sudah dalam kandungan itu niatnya dicantolkan kepada Allah. Ternyata ketika lahir perempuan. Padahal ketika itu yang mengabdi di Baitul Maqdis niku sedaya niku jaler. Nah, ada yang khidmah di Baitul Maqdis yang perempuan tidak ada. Makanya ketika lahir kemudian ayat berikutnya menjelaskan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Loh, ternyata kok lahir wedok. Lanjutannya apa? Wa inni sammaituha Maryam. Tapi tetap diterima. Ya. Wa inni termasuk ayat lanjutannya, ayatnya gandengannya itu wa inni sammaituha Maryam, kula beri nama Maryam. Maryam itu ternyata itu maknanya kalau dalam bahasa Arab itu adalah hamba Allah yang taat. Jadi abidah, seorang hamba perempuan yang taat kepada Allah. Jadi itu sudah menunjukkan satu pelajaran bahwa memberi nama anak yang baik sebagaimana hadis Rasulullah tadi itu. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku
sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah untuk anak ini yang baru lahir itu dari godaan setan yang terkutuk. Berarti tugas orang tua itu harus membekali anak, harus melindungi anak dari godaan setan. Nun sewu, membekali anak dari godaan setan itu apa carane? Apa dijogo, didangdangi? No, tidak bisa. Itu ada satu pesan secara tersirat. Berarti lari niku harus dibekali pendidikan agama yang tepat, yang baik, sehingga dia sampai kemudian dewasa hidupnya menjalani kehidupan ini bisa selamat dari godaan setan. Gitu tungakno barang. Jadi ayatnya singkat tapi mengandung pelajaran yang luar biasa. Kembali ke doa tadi, doa orang tua nih. Lah, termasuk untuk menjaga anak-anak itu dari godaan setan, itu termasuk kalau kita lihat lanjutan hadis yang tadi, yang kedua, setelah yang pertama an yuhsina ismahu, maka yang kedua adalah wa yuhsina murdi'ahu. Memperbagus apa? Di situ yang disebut oleh Allah itu adalah terkait dengan air susu ibu. ASI itu asupan pertama yang diperoleh oleh anak. Berarti pesan secara tersirat, napa? Berilah makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang thayyib. Karena makanan itu akan berdampak pada perilaku seseorang. Orang niku nek mangane sing haram, yang syubhat saja bahaya, apalagi yang haram, naudzubillah. Niku dijak keapian itu wangel. Maka dalam rangka konteks ini juga membekali anak, melindungi dari godaan setan. Niki azan zuhur di skor sekedap menawi ya. Ngapunten. Mantun niki mantun kok insyaallah mboten sampai komat. hadirat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib. Yang thayyib ini berarti mesti halal. Wa'malu salihah, dan melakukanlah amal-amal yang
baik, yang soleh. Maka ayat ini mengandung satu pesan bahwa makanan yang dimakan oleh seseorang niku sangat terkait dengan perilaku baik seseorang. Pokoknya leono uang sing senengane mangan-mangan sing tekok sesuatu yang haram. Baik haramnya secara dzati atau haramnya secara hukmi. Dari hasil yang tidak halal, ngerampas punya orang lain. Niki kadang-kadang naudzubillah. Niku akhirnya diajak nang keapian tuh wangel. Makanya pesannya Rasulullah niku tugas orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak yang kedua niku adalah wa yuhsina murdi'ahu. Ini juga dalam rangka apa? Anak ini terlindungi dari godaan setan. Soalnya tiang niku lek wis maemi, lari niku lek maemi berdasarkan dari hasil apa namanya? Pekerjaan yang tidak halal dari orang tuanya, naudzubillah. Niku berarti arek niki perilakunya niku rada angel. Kalau sudah sampai melanggar aturan-aturan Allah, inilah yang kemudian bisa mengantarkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Makanya doa pada ma'am niku Allahumma barik lana fima rozaqtana ditutup dengan waqina adzabannar. Minta kepada Allah perlindungan agar dijaga tidak masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah wa yuhsina adabahu, dan memperbagus akhlaknya. Loh, ini ternyata tugas orang tua. Nah, memperbagus akhlak untuk anak-anak kita itu tidak bisa sekali jadi. Inilah butuh keteladanan. Loh, balik malih yang pertama wow. Bagaimana caranya untuk menjadi orang tua yang selalu memberikan keteladanan kepada anak-anak kita dari sisi akhlak, sehingga anak-anak kita melihat contoh itu ada di rumah-rumah kita, ada di sekolahan, di pondok pesantren dan lain sebagainya. Inilah tiga hal inilah yang sesungguhnya menjadi PR kita. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya betul-betul dianugerahi oleh Allah dzurriyyatan thayyibah, yaitu dzurriyah yang qurrata a'yun, dan mugi-mugi putra-putri sholih sholihah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua ini nanti akan bisa memberikan pertolongan bagi kita di akhirat. Karena tipe anak itu macam-macam. Ada tipe anak itu yang disebut dalam Al-Quran itu wa aslih li fi dzurriyyati. Niku berarti anak putu sing saged memberikan sumbangsih positif. Nanti ten akhirat nulung awake dhewe. Ada anak itu yang menjadi naudzubillah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada yang jadi coba bagi orang tuanya. Ono anak niku sing hanya menjadi bangga-banggaan wong tua di dunia, tapi di akhirat gak bisa memberi kebanggaan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi di dunia dibangga-banggakno, tapi tibain di akhirat enggak. Ono anak niku sing ndadekno wong tuane niku malah lali nang pangeran. Naudzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Makanya amanah anak niki amanah sing abot. Monggo kula lan panjenengan terus nyuwun tulung dumateng Gusti Allah niki diikhtiari zahiran wa batinan. Ngeramut yuga, ngeramut putra niku ndak hanya urusan memenuhi kebutuhan jasmaninya, tapi bagaimana kebutuhan rohani itulah yang menjadi sangat penting agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kula kinten mengatakan niki nyuwun ngapunten sanget, kula wau rada grogi, dadi gak patek guyon niki. Wis mbulah ngomong apa niku, wis mugi-mugi wonten manfaate ngoten mawon ya. Mugi-mugi putra putri panjenengan lan putra putri kula sedaya, kula lan panjenengan sedaya niki betul-betul menjadi aulad dan abrara, aulad dan salihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Kula kinten cekap mekaten pangapunten sanget menawi wonten tutur dalem ingkang kathah kekurangan, wonten kekhilafan baik disengaja maupun tidak. Mugi-mugi manfaat barokah fid dini wa dunya atal akhirah. Wallahul muwaffiq
ila aqwamit thoriq. Al-afwa minkum hadanallah wa iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.